bagaimana cinta sejati itu memberi. Nah, memberi dan mengorbankan, memberikan pengorbanan kepada seseorang yang dicintai, bukan meminta kan itu. Nah, adil itu begitu juga, ketika kita menegakkan keadilan, orang tidak ada yang protes. Tapi ketika ada yang tidak adil, muncul ketidakadilan, itu baru muncul protes, ya kan? Nah itu, jadi adil dan tauhid itu satu. Gitu. Apa ada pengalaman spiritual, personal gitu Pak, waktu Bapak dulu mengalami melaksanakan ibadah haji Pak, makanya sampai menuliskan di sini. Iya. Oh iya. Assalamualaikum, hi everyone. Kita di sini kembali di channel podcastnya Library Cast. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu ya, Iya, Mbak. betul sekali. Oh iya, kita perkenalan dulu. Betul. Oke, nama saya Syifa dan teman saya Ade Husna. Kita kedatangan tamu Panggilannya istimewa. Betul Pak. Yes. Oh, iya. Kita kedatangan tamu istimewa hari ini ya Mbak Ade ya. Siapa Betul Mbak Ade? sekali. Beliau adalah Profesor Dr. Amsar Bahtiar, Bapak Amsar. Bapak Ya, Amsar. luar biasa. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha di Universitas Islam Internasional Indonesia, kampus kita tercinta. UI3. Kampus ini adalah salah satu ide beliau. Beliau adalah pencetus ide kampus ini juga, gagasan beliau. Kampus ini. Ya, Luar biasa. mari kita berkenalan langsung dengan Profesor Amsar Bahtiar ya. Ya. Selamat siang Bapak. Gimana kabarnya selamat Pak? Siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana Mbak Syifa sama Adik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sama-sama. Kami senang sekali bisa ada Bapak di sini. Iya. Betul. Gimana Mbak Ade? Iya, Bapak merupakan sosok yang berpengaruh sekali di kampus kita tercinta UII ini ya. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri langsung tentang Bapak dan juga karir dan juga keberlangsungan Bapak di kampus ini, dan itu kiprahnya luar biasa sekali teman-teman. Kita dengarkan langsung dari Pak Profesor Amsar Bahtiar. Ya, terima kasih nih Mbak Ade dan Mbak Syifa atas undangan ini. Ya, tadi dikenalkan sedikit tentang saya. Ya, saya ini ya tidak sebesar itulah. Yang paling besar peranannya ya Pak Rektor, Pak Prof. Komarudin Hidayat, Prof. Komarudin Hidayat, Prof. Jamhari, ada yang almarhum satu lagi Pak Prof. Bahtiar Effendi. Gitu. Nah, kami berempat dulu punya ide untuk mendirikan universitas internasional yang menjadi jendela Indonesia untuk dunia. Nah, ide ini kemudian ditangkap dan didukung oleh Pak Jokowi dan Pak JK waktu itu. Nah, dan kemudian ya dijadikan PSN universitas ini, yaitu proyek strategis nasional. Sampai sekarang alhamdulillah mimpi itu terwujud. Nah, kita yang ada di sini sebenarnya menikmati kita sebut the power of gagasan atau the power of idea. Itulah yang kemudian menjadi wujud sekarang. Tentu saja kita semua bersyukur atas berdirinya UI3, kita sebut UI3 atau Triple IU di Kota Depok ini. Ini yang menjadi gagasan kita. Tentu saja ini harus kita pelihara bersama. Gitu. Ya, saya Amsar Bahtiar
ditugaskan oleh Menteri Agama menjadi salah satu ya katakanlah pejabat ya di Universitas Islam Internasional, termasuk Pak Komar, Pak Jamhari, Pak Khaidir, Pak Safrizal, itu dulu yang dari awal membangun UI3 ini. Jadi itu perkenalan saya. Sebenarnya saya adalah dosen tetap di Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Ya, home base saya sebenarnya di sana, tapi ini ada tugas negara. Ya, kita harus taat dan patuh pada negara, dan untuk kepentingan bangsa ya kita tetap berjuang patuh dan taat. Itu istilah politiknya itu tegak lurus mendukung bangsa dan negara, kemajuan bangsa dan negara. Ya. Luar biasa, inspiring banget ya. Iya, teman-teman pasti wondering nih, pengen tahu kenapa sih kita tuh megang buku apa sih sekarang yang ada di tangan kita? Buku beliau yang kesekian ini loh. Ya, kita pegang buku yang judulnya Meniti Jalan Kebijaksanaan, Catatan Pemikiran dan Pengalaman. Karya beliau yang luar biasa sekali, ini recommended untuk dibaca karena tata bahasanya ringan tetapi penuh makna dalam kehidupan sehari-hari kita. Pak, saya tuh baca buku ini nih ya Pak ya. Penasaran Pak. Baca Pak kita. Oh iya. Kita hatamin dulu sebelum di sini. Ya. Saya pengen tahu dulu Pak perjalanan ini buku ini bisa jadi buku ini tuh seperti apa Pak? Cerita dong Pak sedikit Pak. Ya, terima kasih. Ini buku ringan. Buku untuk dibaca sambil tidur. Sambil minum kopi, tidak berat. Bentar Pak, baca sambil tidur gimana? Iya, sambil tiduran lah itu. Jadi kalau mata itu menurut saya yang nyala itu kan 100 watt. Ya sekitar 15 watt mata kita ini masih bisa baca buku ini, saking ringannya gitu. Itu kalau buku filsafat atau buku-buku yang berat, itu kan mata kita harus nyala 100%. Betul. Dan konsentrasi harus 100%. Nah itu saya mau tanya juga Pak. Ketika kita googling nama Bapak yang muncul tuh filsafat. Oh iya. Filsafat Artisnya itu filsafat ya Pak ya. Tapi begitu baca buku ini ringan sekali nggak? Saya ngebayangin buku yang berat yang filsafat banget. Ternyata enggak loh. Betul. Makanya ini dengan mata yang 5 watt dan 10 watt itu masih bisa dibaca. Betul. Kalau sudah 1 watt kan kita tertidur. Itu maksudnya. Kita sudah tertidur, tapi dengan setengah tertidur ini pun masih bisa dipahami. Itu saking ringannya itu. Nah, kalau buku-buku saya sebelumnya memang tentang filsafat agak berat, filsafat Islam, tema-tema filsafat Islam, filsafat ilmu, filsafat agama, itu memang perlu pikiran yang serius dan fokus. Tapi kalau ini memang sengaja buku dari kumpulan renungan ya, refleksi pemikiran, ya, catatan-catatan kecil, dan juga bahkan ada anekdot juga di dalamnya. Untuk jadi renungan bagi kita dalam menjalani hidup ini gitu. Nah, ada satu contoh ya, saya sebutkan di sini bagaimana sebuah bukti cinta seorang suami dan istri yang sangat miskin. Satu saat dia ingin membeli tali jamnya yang putus. Tali jamnya yang putus ini ingin dibelinya tapi nggak ada duit. Istrinya juga kepingin menyisir rambutnya yang panjang. Rambutnya yang panjang itu sampai ke betisnya, tetapi juga tidak punya duit untuk beli sisir. Dia lapor juga kepada suaminya, suaminya lapor kepada istrinya. Kemudian sang suami besoknya pergi ke pasar, dijualnya jamnya yang tidak ada talinya,
Kemudian dia belikan sisir. Nah, sang istri juga pergi ke pasar. Dia potong rambutnya. Kemudian dia belikan tali jam. Sampai di rumah, suaminya kaget melihat istrinya rambutnya sudah pendek. Wah, ini kenapa kok udah pendek? Ya, saya ingin membelikan tali jam. Ya. Loh, saya juga ingin beli sisir. Saya sudah jual jamnya gitu. Nah, ini kan satu cerita ringan, tetapi maknanya mendalam. Gitu. Bagaimana cinta sejati itu memberi. Nah, memberi dan mengorbankan, memberikan pengorbanan kepada seseorang yang dicintai, bukan meminta kan itu. Nah, inilah saya pikir ya sebuah pengalaman, sebuah cerita yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Itu bagaimana contoh konkret, ya mungkin tidak konkret, bisa saja itu sebuah imajinasi, tapi sangat menyentuh itu. Kisah-kisah seperti itu. Itu yang saya kumpulkan itu. Jadi yang saya kumpulkan ya dari berbagai peristiwa, pertemuan, kemudian juga imajinasi sendiri. Gitu. Saya tulis saja, jadi bebas menulisnya selama 13 tahun. Masih banyak yang kumpulan kecil-kecil begini, cuman yang saya bukukan sekarang gitu. Dan akan ada buku selanjutnya pastinya Pak ya. Akan ada gitu. Buku kedua, ketiga ya. Sangat dinantikan Pak. Ini asik bacanya ya. Apalagi saya lihat ada kutipan Ibn Miskawayh ya Pak ya. Kebetulan di Education Faculty Ibn Miskawayh itu salah satu referensi yang harus dikaji Pak. Jadi ini recommended untuk teman-teman Faculty of Education. Silakan dibaca ini bukunya. Dan ini juga kalau saya lihat sih ya, ini pas buat buku-buku yang untuk mengisi kantong, mengisi tas kita gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan mau kemana, baca di pesawat atau lagi di bis atau di kereta, ini cocok karena nggak berat. Monggo aja, silakan. Yang penting saya bertujuan untuk mengisi hidup ini secara lebih produktif, karena hidup ini satu kan ada hidup atau usia yang namanya usia kronologis. Ya, usia kronologis itu ya 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Nah, kebetulan saya umurnya sudah 63 tahun. Tentu jauh lebih tua daripada Anda berdua ini. Masih berjiwa muda, Pak. 17. Muda-muda lah. Masih segar-segar. Nah, dari segi kronologisnya, ya kan, ada yang 30, paling ya di bawah 40. Saya sudah 63. Itu umur kronologisnya. Tapi kan umur kronologisnya terbatas. Paling ya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun itu sudah redup itu. Ya kan, sudah asar. Dan jarang orang yang sampai ke sana gitu. Nah, Imam Ghazali saja 55 tahun cuman. Nah, tapi kan umur produktifnya sangat jauh, sangat panjang Al-Ghazali itu. Ghazali kan sampai sekarang masih meninggalkan karya-karya yang sangat produktif. Ihya Ulumuddin, kemudian apa lagi? Miskatul Anwar, Al-Munqiz Minad Dhalal, wah banyak sekali itu, produktif sekali. Disitulah saya kadang-kadang marah sama diri sendiri. Kok zaman internet dan banyak laptop, kemudian bisa tidak ada perlu tip X lagi seperti zaman bahula itu. Ya, itu. Kok nggak produktif gitu. Nah, itu marahnya di sana gitu. Padahal Imam Ghazali itu kita tidak bisa membayangkan, listrik aja nggak ada. Iya, ya kan? Betul Pak. Tantangannya lebih berat. Iya, ya, Pak? tantangannya lebih berat. Bagaimana dia menulis itu? Dalam bahasa Arab dari kanan ke kiri lagi ya. Kemudian ya, belum ada teknologi yang secanggih sekarang gitu. Tapi karyanya Ihya Ulumuddin itu berjilid-jilid. Iya, sampai sekarang ya, Iya, Pak. sampai sekarang dibahas orang. Masih dibahas. Iya.
dan tidak berhenti membahasnya. Termasuk Ibn Rus juga demikian. Lah, kita ini kan sudah di atas segalanya, kok nggak mampu gitu. Itu saja itu alasan sederhananya kenapa harus menulis itu. Supaya adalah yang dibaca nantinya, yang namanya umur produktif tadi. Umur produktif dan umur kronologis. Ya, itu juga ada di dalam buku ini. Lahir di sini ya. Sebenarnya kita punya umur yang lain dibanding itu. Ada umur kronologis, ada umur biologis. Umpamanya Anda ini kan masih kelihatan nom-nomnya. Nah, kelihatannya masih umur 25 secara kronologis. Secara biologis bisa kelihatan karena make up segala macam itu kok masih seperti 25 gitu. Padahal secara kronologis mungkin sudah di atas 30. Iya kan? Betul, Pak. Nah, itu. Nah, orang banyak juga yang begitu secara kronologis umurnya 60 tetapi penampilannya 50 atau sebaliknya umur kronologisnya 50 tetapi kok sudah kelihatan seperti 60-70 gitu. Nah, itu kan umur biologis juga gitu. Nah, ada umur psikologis. Nah, di atas semuanya itu ada yang dinamakan umur teologis. Umur teologis itu adalah umur yang lebih panjang dari umur produktif tadi. Kalau umur produktif kan kita kiamat hilang semuanya. Itu. Tapi kalau umur teologis itu sampai akhirat ini masih berlanjut. Itu abadi. Maka amanu wa amilus solihat. Solihatnya itu ketika kita beramal, bersedekah, berkarya, diniatkan untuk akhirat, maka dia akan sampai ke akhirat nanti. Umur kita itu lebih panjang dari umur alam ini. Setelah kiamat pun itu masih dihitung. Nah, itulah yang dinamakan umur teologis dalam agama itu. Ya. Gitu. Nah, di situ landasan saya hingga akhirnya tercetus buku ini ya Pak ya. Itu. Dan sebenarnya ya bagi teman-teman yang mau membaca buku ini available di perpustakaan kita ya Pak ya. Di perpustakaan. Nanti kalau kurang masih bisa saya tambah lagi. Barokah selalu silakan Pak. Dibaca karena bagi saya tidak finansialnya yang penting manfaat yang khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu yang memberi manfaat bagi yang lain, memberikan kontribusi dan bagian dari renungan kita bersama. Yang menarik Pak, ada satu yang menarik bagi saya ketika saya membaca mengenai bab yang Pancasila Pak. Kenapa Pancasila. Bapak menuliskan itu di buku ini Pak? Ya, itu tentang esai kepemimpinan ya. Ya, Pancasila, betul. Saya menulis Pancasila karena bagaimanapun kita akan negara Pancasila. Ya, Indonesia negara Pancasila, ideologi Pancasila. Kemudian yang paling utama di Pancasila itu menurut saya adalah tauhid yang nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, disinilah core of the core. Kalau dalam bahasa lainnya itu disebut juga ya core of the core, crème de la crème. Ya, crème de la crème itu Pancasila. Karena kalau kita urut ke bawah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sebenarnya merujuk juga kepada ketuhanan yang Maha Esa. 1, tauhid, yaitu kemanusiaan. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan dan keadilan itu 1, itu lawannya banyak. Ya, kalau kita menolong orang itu kan tidak ada lawan kita, ya kan? Itu kemanusiaan saja, menolong orang segala macam, tidak ada kita punya lawan. Tapi kalau kita umpamanya bersaing untuk politik itu kan
banyak lawan. Itu. Nah, itu banyak kepentingan di sana. Keadilan itu juga satu, tauhid. Keadilan itu sama dengan satu. Coba lah baca tadi disebut Risalah Tauhid wal Adl Inda Ibni Miskawai. Ya, Ibnu Miskawai itu menulis buku tentang Risalah Tauhid wal Adl. Bagi dia adil dan tauhid itu sama. Iya, sama. Samanya gimana? Ya, kita tauhid kalau satu pendapat, ya tidak ada persoalan. Yang ada persoalan banyak pendapat. Iya kan? Gitu. Nah, adil itu begitu juga. Ketika kita menegakkan keadilan, orang tidak ada yang protes. Tapi ketika ada yang tidak adil, muncul ketidakadilan, itu baru muncul protes. Iya kan? Nah itu. Jadi adil dan tauhid itu satu. Itu. Nah, sila kedua itu persatuan Indonesia. Tauhid lagi kan? Ketiga itu Pak. Ketiga. Oh, iya. Terbukti kalau saya mendengarkan. Iya. Saya untuk menguji ingatannya aja. Saya jadi kita sih Bapak yang kedua. Iya. Menguji ingat nggak yang kedua dan ketiga tadi ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nomor 2, ya kan? Itu nomor 2 kan? Persatuan Indonesia nomor 3, sila ketiga, ya kan? Itu kan tauhid. Ya, kita harus bersatu di Indonesia ini. Kalau nggak ada persatuan, nggak ada tauhid itu, ya Indonesia bisa menjadi lebih dari 10 negara ini. Yugoslavia aja satu daratan kecil lagi, Jawa Barat, sebesar Jawa Barat, menjadi 6 negara sekarang. Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Serbia, yang kecil-kecil itu. Mungkin di sini Kroasia. Kecamatan, ya Kroasia itu. Tapi karena ego masing-masing pecah itu menjadi 6 negara. Nah, kita alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Selayar sampai Rote itu bersatu. Ini keajaiban dunia ini. Nah, nomor 4 itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih hafal ya? Saya uji aja. Berarti itu sila keempat. Untuk apa? Ya untuk musyawarah. Musyawarah itu untuk mendapatkan satu pendapat, satu kesepakatan, kemufakatan kan? Mufakat itu kan berarti satu. Yang kelima juga begitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan lagi, keadilan 2 kali disebut dalam Pancasila. Itu berarti tauhidnya 2 kali. Ini betapa luhurnya, betapa mulianya, dan betapa hebatnya founding father kita merumuskan Pancasila. Nah, saya pikir BP7 dulu itu kan ada, sekarang PPIP namanya ya. PPIP menggali nilai-nilai tersebut itu sangat luar biasa kalau kita dalami gitu. Tapi ya uraian saya ini dalam bentuk yang lebih ringan lah itu. Betul. Ya sekarang agak dalam Pak. Iya. Itu. Ada lagi yang menarik Mbak Syifa dari buku ini Pak, momentumnya Bapak tepat sekali launching buku ini di musim haji. Karena di dalam buku ini diterangkan juga tentang haji itu ibadah fisik yang memerlukan kekuatan yang luar biasa ya Pak ya. Nah ini saya jadi termotivasi gitu Mbak. Mbak lagi kalau Mbak Syifa ini sudah haji Pak. Alhamdulillah. Saya jadi termotivasi setelah membaca buku Bapak tentang haji, ingin berhaji di usia muda gitu Pak. Amin. Bagaimana itu Pak menurut Bapak untuk mengkaji lebih dalam tentang haji? Ini momentumnya tepat sekali launching buku tentang haji ya. Ada tentang haji di musim haji. Di musim haji ya. Jadi inspirasi Pak anak muda pengen hajian juga. Momentumnya tepat lah ya. Tepat sekali Pak. Membahas haji, tetapi nanti
harus dilaksanakan hajinya. Apa ada pengalaman-pengalaman spiritual, personal gitu Pak, waktu Bapak dulu mengalami melaksanakan ibadah haji Pak, makanya sampai menuliskan di sini. Oh iya, yang jelas saya ingin mengekspresikan apa yang saya alami gitu, dan saya dapatkan di haji. Ya selama haji, karena saya itu haji alhamdulillah sudah 2 kali. Masya Allah. Satu karena haji tugas, Abidin ya Pak. Abidin selama 2 bulan tahun 2001. Kemudian ya dengan istri tahun 2009. Nah, pada waktu itu ya saya seperti ini saja mungkin ya, pandangan seorang sufi. Seorang sufi itu kan ada 3 prinsip bagi dia. Satu prinsip ada dinamakan ilmu yakin, ada yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga hakul yakin, ya kan? Kalau ilmu yakin itu info tentang haji. Nah, haji itu begini kan, ngelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i 7 kali ke Padang Arafah, Muzdalifah, Mina ada 3 jumrah, Ka'bah Wusta, Suro gitu. Nah, itu kan ilmu hajj gitu. Nah, kan kita ingin meningkat lagi ke naik kelas, yaitu ainul yakin. Itu ainul yakin itu ya berusaha supaya sampai ke Mekah melihat Ka'bah. Nah, itulah dapat melihat Ka'bah. Oh, itu benar itu. Ka'bah itu 4 persegi, warnanya hitam, ya. Ada Hajar Aswadnya, ada makam Ibrahim dan lain sebagainya, air Zam-Zam. Jadi sudah sampai ke ainul yakin. Ya, meningkat lagi ke jenjang ke atasnya, yaitu hakul yakin. Hakul yakin ya dijalankan ibadah tersebut. Ya. Nah, mulai dari umroh, kemudian tawaf kudum, kemudian sa'i ke Arafah, Muzdalifah, Mina, kemudian tawaf ifadah. Nah, itu kita jalani, itulah yang dinamakan ini benar-benar sudah pada tingkat yang sempurna kan gitu. Nah, jadi di situ letaknya. Nah, sekarang bagi adik yang mau haji itu pada tingkat pertama kan, ilmu yakin, udah dipelajari semuanya, bahkan itu sudah di luar otak. Sekarang dipersiapkan untuk pergi melihatnya. Itu ainul yakinnya itu. Ainul yakin ini kan ada proses mendaftar, proses mengumpulkan uang, manistato'a ilaihi sabil, gitu kan, al istitoahnya itu. Nah, al istitoah inilah yang kemudian diperkuat. Ya, kalau mendaftar sekarang mudah-mudahan 10 tahun lagi. Amin. Sudah mudah-mudahan ya Pak. Atau mendaftar sebagai petugas kan masih muda-muda. Itu. Iya, bagus itu. Apalagi sekarang untuk mendaftar itu di bawah 50 umurnya. Gitu. Masih bisa ya Pak. Belum 50 kan kita ya? Iya, kan belum 50. Masih muda-muda lah. Gitu. Berarti teman-teman kalau mau lebih tahu tentang motivasi berhaji di usia muda, ini di sini isinya ya Kak Syifa ya. Iya, jadi kita hari ini udah ngobrol sama Prof Amsal itu dari mulai umur, betul, kemudian kita ke Pancasila, sampai ke ibadah haji. Ibadah haji. Nah, Pak, satu lagi Pak. Ada satu pertanyaan yang mungkin nanti Bapak bisa jelaskan ke teman-teman. Kenapa kita harus baca buku ini? Oh iya. Nah, ini pertanyaan memang berat juga. Karena kalau di filsafat itu untuk
untuk mengukur orang pintar itu dilihat dari jawabannya. Semakin pintar orang itu semakin tepat jawabannya. Tapi untuk melihat orang bijak, ini kan ada kebijaksanaan ini. Jalan kebijaksanaan itu semakin bijak. Untuk melihat ukuran orang bijak itu bukan dilihat dari jawabannya, tapi dari pertanyaannya. Ini pertanyaannya yang berat, maka perlu pemikiran di sana. Yang penting ini buku ringan, sekali lagi saya katakan demikian, penting dibaca karena untuk melihat diri kita sendiri ke dalam. Jadi lebih merupakan refleksi tentang makna hidup sebenarnya. Karena ada makna cinta di sana, ada makna tauhid, nilai-nilai ya di situ, nilai-nilai cinta, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai berbangsa, bagaimana kita berbangsa dan bersyukur menjadi bangsa Indonesia gitu. Karena kalau kita tidak menjadi bangsa Indonesia, menjadi bangsa Yaman sekarang, itu mungkin jangankan untuk tidur nyaman, untuk hidup sekedar makan saja mungkin susah di sana itu. Syria coba itu. Nah, di sini kan kita harus melihat ada nilai-nilai kebangsaan itu, ada nilai-nilai cinta di sana, ada nilai-nilai kebahagiaan, ketentraman, keamanan, itu perlu itu. Nah, saya ungkapkan di sini dalam bentuk bahasa-bahasa yang sangat sederhana lah itu, semampu saya itu. Nah, untuk kita merefleksikan diri kita. Nanti kan bisa juga ditambah oleh Anda yang muda-muda ini, ya kan, tentang makna hidup itu. Karena ini kan sesuatu yang tidak berakhir, hidup terus, dinamis terus, dan bisa kita gali bersama gitu, lewat diskusi, lewat seminar, lewat apa saja, lewat tulisan juga. Itu yang saya rasakan, dan saya lihat ini arti penting dari buku ini. Ya. Jadi kayak kalau kita biasanya one stop shopping, di buku ini kita jadi one stop reading. Ya, seperti begitulah. Semuanya ada di sini ya, Mbak ya. Tapi ya jangan dibesar-besarkan. Kalau untuk ini Pak, mungkin pastinya Bapak ada harapan-harapan tertentu ya kepada audiens, kepada reader, kepada para pembaca. Mungkin boleh Bapak sampaikan di podcast ini harapan-harapan tersebut apa untuk kedepannya kami para mahasiswa ataupun para pembaca umumnya. Oh ya. Gitu. Ya, harapan saya ini dikritisi secara lebih baik. Bagaimanapun pemikiran itu harus dikritisi. Karena dengan sikap kritis itu saya akan lebih kreatif. Tapi kalau sikap yang taklid terus, ya saya semakin tidak kritis gitu, atau semakin tidak kreatif gitu, tidak produktif gitu. Nah, kalau saya digugat oleh mahasiswa, itu kan saya lebih senang. Kenapa? Ya karena saya akan cari footnote untuk menjawab pertanyaan mahasiswa yang kritis tadi. Tapi kalau umpamanya mahasiswa hanya manggut-manggut tapi tidak bertanya, tidak kritis, tidak menggugat, ya kan saya merasa menang sendiri, menjadi semakin benar sendiri di dalam kelas itu. Nah, padahal zaman sekarang itu kan tidak lagi demikian. Nah, buku ini hadir sebenarnya yaitu untuk diberikan kontribusi yang lebih kritis ke saya. Itu harapan saya kepada pembaca. Kemudian ya tentu saja kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, ya bisa dikoreksi juga. Maklumlah kan kita bukan malaikat di sini untuk benar selalu. Jadi di situ. Ya, saya harapkan juga pada mahasiswa, kepada teman-teman Civitas Akademika, khususnya Universitas Islam Internasional, untuk ya meneruskan
karya, semangat produktivitasnya itu, karya-karya yang baik yang ringan maupun yang berat, atau yang setengah berat juga nggak apa-apa. Itu boleh-boleh aja. Luar biasa. Bisa aja setengah berat Bapak. Enggak, filsafat filosof sejati gitu. Jadi selalu mencari critical thinking, menunggu dikritisi gitu ya. Critical thinking Terbuka itu untuk kritik ya. Terbuka untuk kritik, karena kita semua itu kan berjalan dengan satu proses dialektika juga. Dulu bagaimana orang seperti Al-Ghazali mengkritik filosof Ibn Sina dan Al-Farabi, kemudian dijawab oleh Ibn Rus, kemudian dikritik lagi Ibn Rus oleh filosof yang lain. Lah, bayangan saja kalau umpamanya Al-Ghazali tidak mengkritik Ibn Sina dan Al-Farabi, itu Ibn Rus tidak akan menulis 2 jilid buku besar-besar yang disebutnya tahafutut tahafut, ya kan? Itu kan karena kritik Al-Ghazali, Ibn Rus semakin kreatif, gitu. Nah di situ letaknya. Jadi dinamika keilmuan itu ketika muncul studi-studi kritis, nah termasuk filsafat di situ. Jadi teman-teman jangan lupa kalau yang udah nggak sabar nih pengen mengkritisi bukunya Bapak di library. Datang aja ke sini free, bukunya bisa langsung Grab dibaca. It in the Library of Universitas Islam Internasional Indonesia. Pak, karena durasi nih Pak. Sebenarnya kita asik kita ngobrol. Kita masih pengen ngobrol panjang sama Bapak. Nggak terasa ya? Iya. Betul. Udah waktunya kita melanjutkan aktivitas. Bapak juga mungkin mau melanjutkan aktivitas Bapak. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini Bapak. Sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Terima kasih juga ini sudah menerima saya dan sekaligus mempromosikan buku saya ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua kita yang ada di kampus. Ditunggu Pak ya, teman-teman UI 3 di kritis-kritis semua. Oh, kritis ya. Ya itu penting itu. Kalau umpamanya ada book discussion juga boleh itu. Grup-grup kecil gitu. Dan tentunya ditunggu buku selanjutnya. Itu yang penting. Saya harus memarahi diri saya dulu untuk berkarya lagi. Luar biasa. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik teman-teman, sampai di sini channel podcast kita Library Guest dengan Prof. Amsal Bahtiar. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Sampai jumpa di wabarakatuh. channel selanjutnya, episode selanjutnya.